Yang ke-11 ada margin trading, dan yang terakhir, yang ke-12 adalah interaksi antara pasar falas dan pasar uang. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Keisha. Silahkan. Oke, terima kasih Amel. Selanjutnya itu yang pertama masuk ke dalam pengertian pasar uang. Jadi pasar uang atau money market merupakan surat berharga dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun seperti komersial paper, terus call money dan masih banyak yang diperdagangkan. Pasar uang itu adalah pasar yang bersifat abstrak di mana transaksi tidak terpusat di lokasi fisik tertentu, tetapi dapat dilakukan melalui sarana elektronik seperti telepon, faksmail, dan telex. Investor yang berpartisipasi dalam pasar uang bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Peserta dalam pasar uang biasanya itu ada bank atau lembaga keuangan yang membutuhkan dana jangka pendek dan pembelian surat berharga pasar uang didasarkan pada kepercayaan. Selanjutnya masuk ke dalam tujuan pasar uang. Jadi tujuan dari pasar uang itu dapat dipahami baik dari perspektif pihak yang membutuhkan dana maupun pihak yang menginvestasikan dana, dan untuk menjelaskan secara lebih rinci. Yang pertama itu dari perspektif pihak yang memerlukan dana. Terdapat 4 alasan utama untuk menghimpun dana dari pasar uang. Yang pertama, itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk mengatasi kekurangan likuiditas yang disebabkan oleh kekurangan uang kas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti pembayaran biaya operasional, upah karyawan, gaji, pembelian bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Yang keempat itu ketika menghadapi kesulitan clearing dan perlu segera memerlukan pembayaran. Lalu yang kedua, tujuan dari pihak yang ingin menginvestasikan dana mereka di pasar uang. Yang pertama itu untuk mencapai pendapatan dengan tingkat suku bunga yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk memberikan bantuan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan yang serius. Yang ketiga, dalam rangka spekulasi yang dimana investor itu berharap mendapatkan keuntungan yang substansial dalam jangka waktu yang relatif singkat dan dalam situasi ekonomi tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada instrumen pasar uang. Jadi surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar uang itu disebut dengan instrumen pasar uang. Di sini ada beberapa instrumen pasar uang. Yang pertama itu ada interbank call money, yang dimana interbank call money ini tuh merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Jadi pinjaman yang dilakukan antar bank ini tuh dilakukan ketika suatu bank mengikuti transaksi clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dan bank tersebut kalah, yang dimana harus menutupi kekalahannya. Nah, jika bank tersebut itu tidak dapat dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia jika tidak bisa menutupi kekalahannya. Nah, oleh karena itu, agar tidak kekurangan likuiditas, bank tersebut dapat melakukan interbank call money ini. Selanjutnya ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia
penerbitan SBI ini tuh dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan biasanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap pasar terbuka atau open market operation dalam masalah penanggulangan jumlah uang yang beredar. Nah, tujuan bagi investor, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya adalah sebagai akibat dari adanya kelebihan dana yang tidak tersalurkan untuk sementara waktu. Namun, jika pihak investor memerlukan dana kembali, maka dengan mudah SBI ini tuh dapat diperjualbelikan kepada pihak Bank Indonesia ataupun pihak lainnya. Selanjutnya ada sertifikat deposito. Nah, sejak kebijakan pemerintah tahun 1971, pihak perbankan itu dapat menerbitkan sertifikat deposito yang dijadikan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Jangka waktunya itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan bank tersebut serta pencairannya itu dilakukan setelah jatuh tempo. Nah, sertifikat deposito ini juga dapat diperjualbelikan kepada lembaga ataupun pihak umum. Yang keempat ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Jadi bank atau lembaga keuangan itu dapat menerbitkan SBPU ini untuk memperoleh dana jangka pendek yang kemudian dapat diperjualbelikan kepada Bank Indonesia ataupun pihak-pihak yang lainnya. Nah, sebelumnya SBPU ini tuh merupakan salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka menstabilkan nilai rupiah. Selanjutnya ada Bankers Acceptance yang dimana merupakan wesel bank yang diberikan stempel dengan kata-kata accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Surat berharga ini tuh timbul karena suatu pihak memiliki tagihan kepada pihak lainnya. Nah, Bankers Acceptance ini tuh biasanya digunakan dalam perdagangan luar negeri atau ekspor-impor yang dimana adanya proses transaksi pembelian dan penjualan barang antar negara yang dilakukan dengan sarana letter of credit. Jadi pihak penjual eksportir di luar negeri atau atas bank pembeli di luar negeri itu atau biasa disebut opening bank itu menurut syarat yang tadi letter of credit itu pada draft tercantum jumlah uang dan tanggal pembayaran. Nah, bank penarik draft sebagai bank penerima fasilitas itu sebagai bank yang menerima draft atau accepting bank yang dimana pemberi fasilitas bank acceptance itu. Selanjutnya yang keenam ada commercial paper. Commercial paper ini merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Dan dalam penerbitannya ini tidak disertai dengan jaminan tertentu. Namun, jika penjualan commercial paper ini itu dalam jumlah yang sangat besar, maka pihak investor itu mereka bisa meminta jaminan berupa bank garansi. Nah, commercial paper ini tuh biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek perusahaan, di mana penerbit berjanji kepada pemegang promes untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada treasury bills yang dimana merupakan instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama itu 1 tahun. Nah, penerbitan treasury bills ini itu biasanya atas unjuk dengan nilai nominal tertentu. Treasury bills ini tuh diterbitinnya itu di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya Indonesia itu bisa disamakan dengan sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada repurchase agreement yang dimana merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual itu akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Nah, pembelian kembali surat-surat berharga tersebut disertai dengan perjanjian yaitu yang terkait dengan harga dan tanggal jatuh temponya. Nah, transaksi repurchase agreement ini dapat diperjualbelikan juga secara diskonto. Nah, instrumen yang dapat diperjualbelikan itu berupa sertifikat deposito, SBI, SBPU, dan treasury bills. Boleh di next? Ya, Selanjutnya selanjutnya akan dijelaskan
Selanjutnya ada pengertian pasar valuta asing. Forex exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara individu dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Di Indonesia, Bank Indonesia juga menyelenggarakan bursa falas, di mana bank-bank devisa dapat melakukan transaksi falas dengan Bank Indonesia. Kurs falas ditentukan oleh Bank Indonesia untuk setiap harinya, dan kurs in selalu berubah-ubah setiap hari. Boleh di next. Dalam pasar falas internasional, hanya mata uang yang tergolong convertible currencies yang sering diperdagangkan, sedangkan yang tidak termasuk dalam golongan tersebut jarang diperdagangkan. Yang menentukan golongan convertible currencies adalah volume perdagangan falas di suatu negara. Golongan yang kedua adalah jenis mata uang yang lemah atau soft currencies. Mata uang yang tergolong lemah ini jarang diperjualbelikan. Biasanya mata uang yang tergolong lemah berasal dari negara-negara berkembang. Boleh di next. Selanjutnya adalah tujuan melakukan transaksi valuta asing. Yang pertama yaitu untuk transaksi pembayaran. Sebagaimana kita tahu bahwa praktik perdagangan barang ataupun jasa tidak hanya terbatas pada satu wilayah negara saja, melainkan telah mampu melewati batas-batas negara. Perdagangan internasional yang melibatkan banyak negara ini membuat penggunaan mata uang asing diperlukan sebagai alat pembayaran untuk menukarkan berbagai komoditas yang diperdagangkan. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan daya beli. Jadi sebagai contoh, jika suatu negara mengalami surplus dalam neraca perdagangan atau ekspornya lebih besar daripada impor, maka permintaan terhadap mata uang negara tersebut akan meningkat. Peningkatan ini akan mendorong terjadinya penguatan atau apresiasi mata uang, yang pada akhirnya akan menyebabkan harga-harga menjadi turun. Nah, penurunan harga inilah yang kemudian akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk mengirim uang ke luar negeri. Jadi valuta asing ini dapat juga digunakan untuk mengirim uang ke luar negeri, misalnya kepada keluarga, teman, atau untuk tujuan bisnis. Transaksi valuta asing ini memungkinkan pengiriman dana dalam bentuk mata uang yang diperlukan di negara penerima. Kemudian yang keempat, mencari keuntungan. Naik turunnya harga valuta asing yang dinamis dimanfaatkan oleh beberapa orang atau perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Kebanyakan dari mereka membeli mata uang asing dengan harapan bahwa nilainya akan naik, sehingga mereka dapat menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi di masa depan. Kemudian yang kelima, untuk sebagai pemagar risiko atau hedging. Kebalikan dari yang tadi, beberapa perusahaan justru khawatir dengan naik turunnya harga valuta asing yang dinamis. Untuk itu, mereka berupaya mengurangi risiko perubahan harga tersebut dengan mengajukan janji atau kontrak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang asing dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu kemudahan belanja. Beberapa orang melakukan transaksi valuta asing untuk mendapatkan mata uang lokal atau local currency yang mereka perlukan, misalnya berlibur atau berbelanja di luar negeri. Ini memungkinkan mereka untuk bertransaksi dengan lebih mudah di negara tersebut. Demikian selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami yang lain.
Oke, baik. Selanjutnya adalah pengertian kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai antara mata uang domestik dan mata uang asing. Secara umum, valuta asing adalah mata uang yang telah mendapatkan pengakuan dan dapat diterima dalam proses perdagangan internasional. Salah satu ahli yaitu Jose Rizal Yusuf mengatakan mengartikan valuta asing sebagai mata uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau transaksi secara internasional. Sementara kurs valuta asing adalah perbandingan nilai antara mata uang domestik dan mata uang asing. Kurs valuta asing menyatakan rasio nilai antara mata uang domestik dan mata uang asing. Jadi kurs valuta asing menyatakan rasio nilai antara dua mata uang berbeda dalam konteks perdagangan internasional. Boleh di next? Oke, macam-macam sistem kurs valuta asing. Terdapat banyak sistem kurs valuta asing yang bisa digunakan oleh suatu negara. Namun, berikut adalah 3 sistem utama yang biasa digunakan. Pertama adalah sistem kurs tetap atau Fixed Exchange Rate System. Sistem nilai tukar mata uang ini bersifat tetap dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah. Bank sentral atau pemerintah memiliki peran dalam pasar valuta asing di dalam sistem kurs ini. Mereka membeli atau menjual valuta asing jika nilai kurs tersebut tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada sistem kurs mengambang atau Floating Exchange Rate System. Sistem kurs mengambang adalah sistem yang nilai tukar mata uangnya ditentukan oleh kekuatan pasar. Pemerintah atau bank sentral biasanya tidak ikut campur dalam menentukan nilai tukar di sini. Sistem kurs mengambang juga bersifat bebas, yang berarti akan selalu berubah sehingga para peserta valuta asing harus jeli dalam mengamati perkembangan yang terjadi pada kurs mata uang asing. Yang terakhir, sistem kurs mengambang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate System. Sistem ini bisa dikatakan adalah gabungan dari sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang. Pemerintah dan pasar memiliki hak untuk ikut campur dalam mengendalikan dan menentukan nilai tukar valuta asing. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis kurs valuta asing. Yang pertama ada kurs jual, yaitu harga suatu mata uang valuta asing yang ditentukan oleh bank atau exchanger kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing. Yang kedua ada kurs beli, yaitu harga suatu mata uang valuta asing yang ditentukan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing. Terus yang terakhir ada kurs tengah, yaitu kurs yang diberikan oleh bank atau money changer antara kurs jual dan kurs beli. Boleh di next.
Mohon maaf, Saudara Onassis, suaranya belum terdengar ya. Tunggu sebentar ya teman-teman, ownernya lagi kendala jaringan. Oke, untuk jenis-jenis transaksi falas. Oke, sebelumnya suara saya terdengar nggak? Dengar, Ona. Terdengar, Ona. Oke. Lanjut ya. Untuk jenis-jenis transaksi falas itu ada transaksi tunai, atau yang biasa disebut sebagai spot transaction. Dalam transaksi spot, biasanya falas ditetapkan selama 2 hari kerja berikutnya, serta tanggal penyerahan disebut dengan value date. Lalu ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot, antara lain yang pertama itu value today, yang kedua value tomorrow, dan yang ketiga itu ada value spot. Untuk value today itu penyerahan dilakukan dengan tanggal yang sama dengan tanggal dilakukannya transaksi. Penyerahan ini biasa disebut dengan cash settlement. Lalu yang kedua ada value tomorrow. Untuk value tomorrow itu penyerahannya dilakukan pada hari kerja berikutnya, atau biasa disebut one day settlement. Lalu yang ketiga ada value spot. Value spot itu penyerahannya dilakukan pada 2 hari kerja berikutnya. Lalu ada transaksi tunggak. Dalam transaksi ini penyerahan dilakukan di beberapa hari mendatang. Bisa dalam mingguan maupun bulanan. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran baru terjadi di beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Lalu yang terakhir ada transaksi barter, atau yang biasa disebut swap transaction. Transaksi barter atas suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu, di mana jumlah pembelian suatu mata uang selalu sama dengan jumlah penjualannya. Tujuan transaksi barter adalah untuk menjaga dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs mata uang. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa ketika suatu negara mengalami inflasi, maka nilai mata uang negara tersebut akan menurun. Yang kedua ada kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Contohnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, atau kebijakan perdagangan luar negeri. Yang ketiga ada tingkat suku bunga. Perbedaan suku bunga antar negara dapat mempengaruhi valuta asing. Jika sebuah negara menaikkan suku bunganya, maka hal ini dapat menarik negara lain untuk memasukkan mata uangnya ke negara tersebut. Kurs valuta asing juga akan terpengaruh dari naiknya tingkat suku bunga. Yang keempat ada income masyarakat. Jika income atau penghasilan masyarakat tinggi, tentu saja daya beli juga akan tinggi. Masyarakat akan melakukan transaksi pembelian barang dengan tinggi, sehingga pemenuhan barang tersebut harus dilakukan oleh negara tempat produksi suatu barang tersebut. Apabila impor meningkat, tentunya akan diikuti oleh meningkatnya permintaan valuta asing. Hal ini akan mengakibatkan turunnya nilai mata uang atau kurs mata uang dari nilai valuta asing. Yang kelima ada permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan dan penawaran valuta asing juga mempengaruhi kurs valuta asing. Jika permintaan valuta asing suatu negara meningkat,
maka nilai mata uang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika penawaran valuta asing suatu negara meningkat, maka nilai mata uang negara tersebut akan menurun. Oke, boleh di next. Yang keenam ada tingkat pendapatan dan produksi. Perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. Yang ketujuh ada sistem kurs. Sistem kurs terkendali merupakan suatu sistem nilai valuta asing di mana pemerintah dan pasar sama-sama punya hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah minat konsumen. Minat konsumen juga dapat mempengaruhi kurs valuta asing. Jika minat konsumen terhadap produk suatu negara meningkat, maka permintaan valuta asing negara tersebut juga akan meningkat. Oke, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Untuk Kanur, silakan. Oke, selanjutnya ada margin trading. Jadi dalam margin trading ini kegiatan pembelian falas atau valuta asing secara terus-menerus dalam suatu pasar. Nah, misalnya di Indonesia itu dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi, misalnya di negara London. Nah, margin trading yang dilakukan oleh bank seharusnya itu memenuhi persyaratan sebagai berikut ini. Yang pertama itu dilaksanakannya berdasarkan A. Kebijakan direksi bank, lalu yang B. Suatu kontrak yang telah disetujui sebelumnya, lalu persyaratan yang kedua yaitu dilakukannya atas dasar tersedianya margin deposit yang ada. Lalu yang ketiga itu ditetapkan setinggi-tingginya itu 10% dari modal bank. Lalu yang keempat, untuk kepentingan nasabah, margin trading itu ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah. Lalu yang persyaratan kelima, jika mengalami kerugian 5% dari modal, maka harus segera menghentikan kegiatan margin trading. Lalu syarat yang keenam, margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan dan juga bulanan. Lalu syarat yang ke-7, nasabah cukup menyertakan dalam bentuk deposito sebesar 10% dari nilai transaksi. Next slide. Nah, ini ada ilustrasi margin trading. Misalkan bahwa
Tuan Yashing yang melakukan margin trading dengan meminta kepada Bank Mandiri untuk membeli 100.000 US dollar, di mana pada saat transaksi terjadi 1 US dollar ini setara dengan 299 yen Jepang. Seandainya keesokan harinya nilai tukar yen terhadap 1 US dollar menjadi 270, maka dalam waktu 1 hari Yashina akan memperoleh keuntungan sebesar 1 yen Jepang kali 100.000, maka hasilnya 100.000 yen Jepang. Akan tetapi jika pada keesokan harinya Yashina tetap menjual falasnya secara 53 gram, di mana harga 1 US dollar ini adalah setara dengan 260 yen, maka Yashina akan mengalami kerugian sebesar 9 yen kan kali 100.000, yaitu sebesar 900.000 yen. Lalu selanjutnya yaitu interaksi antara pasar uang dan juga pasar falas. Nah, pasar falas dan pasar uang itu saling berkaitan dalam proses pemilihan dana. Artinya itu jika hendak menginvestasikan uang dalam pasar uang ini, maka kita harus selalu mempertimbangkan kegiatan yang akan terjadi di pasar falas. Demikian pula juga sebaliknya. Nah, hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang lebih menguntungkan. Interaksi antara pasar falas dan juga pasar uang itu akan penting ketika jumlah dana yang ada sangatlah besar atau pada saat kondisi ekonominya yang kurang baik. Untuk mengilustrasikannya, di next slide. Nah, ilustrasinya misalnya bahwa hari ini adalah hari Jumat tanggal 27 Mei yang merupakan hari libur, di mana kurs 1 US dollar ini setara dengan 14.000 rupiah. Sedangkan bunga di pasar adalah 9% per tahunnya. Pihak investor memiliki dana yang cukup besar untuk diinvestasikan. Nah, berikut adalah besaran nilai tambah selama masa libur itu dari hari Jumat sampai hari Minggu. Kurs pada tanggal 28 Mei adalah 1 US dollar atau 914.000 rupiah. Nah, bunga di pasar sebesar 9% per tahunnya. Dalam jangka waktu 3 hari, di mana tanggal 28 Mei sampai 30 Mei, asumsi 1 tahun sama dengan 300 hari. Maka besarnya nilai tambah selama masa libur itu dapat kita hitung sebagai berikut. 3 dikali 0,09 dikali 14.000 rupiah dibagi 360. Nah, hasilnya yaitu 10,5, sehingga totalnya yaitu 14.000 ditambah 10,5, mendapatkan 14.000 10,5 rupiah. Nah, jika kondisi pada hari Senin misalnya kursnya itu 1 US dollar senilai 14.020 rupiah, maka sebaiknya investor itu memilih falas karena 1 US dollar itu senilai 14.020 rupiah, lebih kecil daripada 14.000 10,5. Akan tetapi jika kondisi pada hari Senin itu misalnya 1 US dollar itu senilai 14.005 rupiah, maka sebaiknya investor itu membeli pasar uang karena 1 US dollar itu senilai 14.005 rupiah itu lebih kecil daripada 14.010,5 rupiah. Oke, sekian dari kelompok 5 untuk pemaparan materi mengenai pasar uang dan pasar valuta asing. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Boleh yang mau bertanya dipersilakan untuk raise hand.
Oke, boleh. Gio dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman penyaji atas pemaparan materinya. Saya Giovanni Pardomon Wisanggeni, izin bertanya kepada teman-teman. Menurut pertimbangan teman-teman sendiri, jenis transaksi falas apa yang lebih baik? Dan jika bisa, berikan alasannya mengapa. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Gio. Selanjutnya, boleh Maria. Saya untuk kelompok pertanyaannya itu bagaimana apa faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh investor yang ingin memanfaatkan interaksi antara pasar uang dan pasar falas untuk mencapai hasil investasi yang lebih menguntungkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Maria. Selanjutnya boleh Zikri. Ya, terima kasih waktunya dan presentasinya. Pertanyaannya, dari ke-8 instrumen pasar uang yang udah dijelasin tadi, kira-kira instrumen apa saja yang paling diminati di Indonesia dan alasan apa sih yang nyebabin instrumen tersebut dapat diminati? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Zikri. Selanjutnya Mentari. Oke, terima kasih Amel. Mau nanya aja, bagaimana ketidakstabilan ekonomi global ini dapat mempengaruhi pasar valuta asing dan apakah pasar ini tuh benar-benar efisien dalam mengatasi perubahan ekonomi? Terima kasih. Oke, terima kasih Eca. Selanjutnya Haikal. Oke, terima kasih Amel atas kesempatannya. Jadi tadi saya kurang paham ya mengenai interbank money yang merupakan salah satu instrumen pasar uang. Jadi yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sih mekanisme interbank money itu bisa beroperasi dan apa peran dari interbank money itu dalam pasar uang? Itu aja. Oke, makasih Haikal. Selanjutnya Afia. Pengen Google, tuh rasanya orang ini. Lebih jawaban. Oh, bukan bawa bawang. Oke, makasih Amel. Jadi tadi kan salah satu tujuan melakukan transaksi valuta asing untuk mencari keuntungan. Nah, gimana sih cara yang bisa dilakukan pelaku transaksi valuta asing agar berhasil mendapatkan keuntungannya? Makasih. Oke, makasih Afia. Sebentar ya teman-teman, kita tutup dulu, mau ditampungin dulu pertanyaan-pertanyaannya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam, Bu. Sorry, saya baru gabung, baru selesai jadi moderator. Ini lagi sesi diskusi ya? Iya, Ibu. Iya, Iya, Ibu, Bu. lagi sesi Oke. diskusi. Mungkin sambil saya catat ya, ini yang bertanya. Yang bertanya berarti Salwa, Tiara, Salsa, Nabila, Salma. Kelompok yang presentasi mungkin boleh ditampilin ya nanti pertanyaannya, biar kita diskusi bareng-bareng. Mungkin saya bisa menambahkan, atau teman-teman yang lain mau melengkapi, silahkan. Baik, Ibu. Ibu tadi yang bertanya ada lebih dari 5. Yang lainnya udah ada yang lower hand. Oh, oke. Mungkin nanti boleh dibantu ya, PJ. Iya, Bu. Yang bertanya tadi siapa aja? Ibu, ini kita jawab yang 6 orang ini dulu ya, Bu. Baru kalau selesai lanjut ke yang sisanya. Oke, silahkan. Siapa yang jawab siapa? Kalau di rundown sih lampiran revisi dulu. Belum. Deadline untuk udah kan? Udah kalau untuk yang akun kan udah dibikin kan dari pusat ya? Kayaknya sih belum sih, Pak. Lebih ke Tes 1 2 3, apakah suara saya kedengaran? Oh. Tes 1 2 3, apakah suara saya kedengaran, teman-teman? Terdengar. Kedengaran, Nur. Terdengar. Oke, di sini pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Giovanni Pardamuan Wisanggeni, yang mana pertanyaan itu menurut pertimbangan teman-teman, jenis transaksi falas apa yang lebih baik dan berikan alasannya mengapa. Oke.
Mungkin yang dapat saya jawab dari pertanyaan Gio yang pertama. Gini, kan ada dijelaskan di dalam PPT tadi ada 3 jenis 3 ya ada 3 jenis transaksi falas. Yang pertama ada spawn transaction, forward transaction, dan swap transaction. Nah, yang mana di spot transaction ini dia itu yang membutuhkan transaksi cepat gitu. Dia waktunya antara penyelesaian segera, biasanya dalam 2 hari kerja aja gitu. Ini cocok untuk transaksi yang memerlukan pertukaran mata uang yang cepat gitu. Jika forward transaction melibatkan kesepakatan untuk membeli atau menjual mata uang pada tanggal tertentu. Jadi ini kayak yang direncanakan gitu. Nah, untuk yang swap transaction adalah merupakan pertukaran 2 mata uang antara 2 pihak untuk tujuan tertentu. Ini dapat berupa swap suku bunga atau swap mata uang gitu. Jadi menurut saya pribadi tidak ada yang dapat disebut sebagai mana yang lebih baik atau mana yang lebih cocok di antara ketiga jenis transaksi falas tadi, karena masing-masing dari ketiganya itu memiliki kegunaan dan manfaatnya sendiri, memiliki positif dan negatifnya tersendiri. Pilihannya tergantung pada tujuan si Giovanni ini memakai yang mana gitu, tinggal dipilih. Misalkan pilihannya ada di kalian. Untuk spot transaction itu cocok untuk transaksi yang segera, yang emang kita ini benar-benar butuh transaksi itu. Sementara untuk forward dan swap transaction ini lebih sesuai untuk melindungi diri terhadap fluktuasi mata uang atau manajemen risiko jangka panjang. Jadi jika ditanyakan bagaimana pendapat saya atau pendapat kelompok saya, jadi saya tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih baik, cuman tergantung kalian itu butuhnya jenis falas yang mana dan apakah membutuhkan transaksi yang segera atau ingin melindungi diri terhadap fluktuasi mata uang dalam jangka panjang gitu. Mungkin itu aja jawaban yang bisa saya berikan kepada Giovanni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin biar lebih jelasnya ditambahin sama Bu Destria. Iya, betul ya yang disampaikan oleh Anur, bahwa memang itu tergantung, nggak ada yang lebih baik karena itu tergantung dari tujuan transaksi falas itu sendiri gitu. Manfaatnya seperti apakah mau digunakan transaksinya segera atau enggak. Kalau tujuannya segera berarti lebih baik itu menggunakan spot transaction. Ya, tapi kalau misalnya lebih ke untuk melindungi diri, kemudian dari risiko fluktuasi mata uang, mungkin forward transaction lebih cocok gitu. Kalau misalnya sebenarnya lebih ke arah spekulasi, itu futures transaction itu lebih cocok gitu. Jadi tadi ya dikembalikan lagi ke tujuannya. Kalau spekulasi bisa pakai futures, bisa pakai options transaction. Kalau misalnya mau untuk pengelolaan risiko jangka panjang, cocoknya pakai swap transaction. Biasanya swap transaction ini dipakai sama perusahaan internasional atau institusi keuangan untuk pertukaran mata uang. Seperti itu. Apakah ada yang kurang? Ada yang ingin menambahkan? Jadi kadang untuk transaksi falas ini juga bisa punya tujuan ganda ya. Maksudnya tergantung dari strategi sama kebutuhan individu. Bisa aja dia menggunakan forward transaction untuk risiko fluktuasi mata uang, termasuk untuk spekulasi juga gitu. Jadi bisa juga untuk tujuan yang lebih dari satu gitu, bisa ganda, bisa untuk spekulasi, bisa untuk memang hanya transaksi aja. Tadi kayak spot transaction itu lebih ke hanya transaksi aja gitu. Jadi nggak ada fungsi perlindungan risiko ke spot ya. Kemudian nggak ada unsur spekulasinya di situ, lebih ke karena pengen segera aja transaksinya, spot transaction. Gitu. Oke, selanjutnya.
Terima kasih Bu udah menambahkan. Iya, sama-sama. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maria Lorenza. Pertanyaannya seperti ini. Apa faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh investor yang ingin memanfaatkan interaksi antara pasar uang dan pasar falas untuk mencapai hasil investasi yang lebih menguntungkan? Nah, kalau bicara faktor-faktor sih ada lumayan banyak ya faktor-faktor yang investor perlu perhatikan untuk memanfaatkan interaksi antara pasar uang dan pasar falas untuk mencapai hasil investasi yang lebih menguntungkan. Yang pertama itu ada investor perlu memahami karakteristik pasar falasnya, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang seperti permintaan dan penawaran valuta asing, aliran modal, kegiatan spekulasi, dan intervensi valuta asing oleh bank sentral. Nah, yang kedua ini ada investor perlu memperhatikan faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang seperti kondisi ekonomi dan politik suatu negara, inflasi, suku bunga, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini investor juga perlu memperhatikan faktor-faktor sentimen atau isu-isu terkini yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang seperti isu politik, keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya, investor harus juga memperhatikan faktor kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu seperti kebijakan moneter dan fiskal juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Selanjutnya ada risiko. Investor perlu memperhatikan risiko yang terkait dengan investasi di pasar uang dan pasar falas, seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan lain-lain. Menurut saya itu sih. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin saya akan berikan kepada Bu Destri ya. Apa nih faktor-faktor yang harus diperhatikan kalau investor mau investasi di falas ya? Kalau saya sih ya, saya belum berani investasi di falas. Saya lebih suka investasi di apa namanya, yang lebih rendah risikonya. Misalnya di sukuk, di obligasi, kemudian di deposito, di saham, dibandingkan di falas. Karena jujur dari sisi pengetahuan gitu ya untuk investasi di falas ini harus teknikal. Jadi memahami apa namanya historis dari harga falas tersebut. Jadi dari sisi pengetahuannya itu harus mumpuni ya. Kalau misalnya mau investasi di pasar falas harus benar-benar paham dengan risikonya karena ini memang cenderung lebih berisiko ya dibandingkan di saham. Kemudian diperhatikan lagi juga tujuan investasinya. Apakah mau investasinya jangka pendek atau jangka panjang? Apakah hanya untuk melakukan hedging atau lindung nilai atau memang ada unsur spekulasinya? Kemudian kamu juga harus memperhatikan mitigasi risikonya. Mitigasi risiko biasanya ada sistem stop loss ya. Kalau di investasi kan sistem stop loss atau mencegah agar kerugiannya tidak semakin besar lagi gitu. Itu stop loss atau take profit sebelum masuk ke falas. Jangan sampai ambil risiko yang lebih besar daripada yang bisa kamu tanggung. Gitu. Kemudian namanya falas berarti kan kamu harus milih kan mata uangnya. Pilih mata uang yang tingkat volatilitasnya, likuiditasnya itu baik gitu ya. Maksudnya volatilitasnya tidak terlalu tinggi, jadi naik turunnya tidak terlalu signifikan. Kalau naik turun terlalu signifikan itu kamu bisa sport jantung gitu. Terus likuiditasnya juga diperhatikan. Kemudian kamu juga sama kayak saham harus melakukan analisis fundamental dan teknikal. Nah, analisis fundamentalnya misalnya apa? Faktor ekonomi, faktor politik gitu ya, mempengaruhi mata uang kan. Kalau mata uang berarti dipengaruhinya biasanya sama kondisi perekonomian, kemudian kondisi politik suatu negara gitu. Sementara kalau analisis teknisnya berarti pakai grafik atau indikator-indikator lain yang untuk mengidentifikasi tren. Itu sih, mungkin dari saya itu aja. Yang lain ada yang menambahkan? Silakan. Nggak ada? Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Yang berikutnya pertanyaannya Zikri, siapa yang mau coba jawab? Silahkan Onasis. Enggak kedengeran suaranya. Onasis suaranya nggak ada. Bu, saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan Mentari ya, karena onanya masih bermasalah sama mic-nya, Bu. Oke, silahkan. Oke, jadi pertanyaan dari Mentari itu, bagaimana ketidakstabilan ekonomi global dapat mempengaruhi pasar valuta asing, dan apakah pasar ini benar-benar efisien dalam mengantisipasi perubahan ekonomi? Oke, jadi untuk ketidakstabilan ekonomi global itu memang memiliki dampak yang signifikan pada pasar valuta asing. Terus juga ada beberapa cara ketidakstabilan ekonomi global yang dapat mempengaruhi pasar falas. Yang pertama itu ada perubahan tingkat suku bunga. Lalu yang kedua ada resiko politik dan geopolitik. Yang ketiga itu ada ketidakpastian ekonomi. Yang keempat itu ada pasar keuangan terkait. Lalu yang kelima ada perubahan dalam neraca perdagangan. Nah, lalu efisiensi pasar falas dalam mengantisipasi perubahan ekonomi itu teori efisiensi pasar menyatakan bahwa semua informasi yang relevan telah dihargai dan tercermin dalam harga pasar saat ini gitu. Tapi dalam kenyataannya pasar nggak selalu sempurna. Lalu faktor-faktor seperti ketidakpastian, terus informasi asimetris, terus perilaku massa yang dapat menyebabkan perubahan yang tajam dan tidak terduga dalam nilai tukar mata uang. Meskipun pasar falas itu sudah mencoba mencerminkan informasi secepat mungkin, tapi faktor-faktor psikologis dan perilaku pelaku pasar juga dapat menciptakan situasi di mana harga yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai sebenarnya gitu. Terus sementara pada pasar falas bisa menjadi sangat responsif terhadap perubahan ekonomi, efisiensi absolut dalam memprediksi atau mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin tidak selalu tercapai. Mungkin itu ya bisa dapat saya jawab. Apakah ada tambahan untuk Bu Destria? Jadi efisiensi market hypothesis ya, ada teorinya tuh, EMH, efisiensi market hypothesis. Itu tentang seberapa efisien pasar. Ada yang strong, ada yang semi strong, ada yang weak. Nah, kalau yang pasar yang dalam bentuk weak atau lemah ini semua informasinya yang tercermin di dalam harga saham atau di dalam falas, nilai falasnya itu adalah informasi yang sifatnya historis gitu, tentang harga dari instrumen tersebut. Jadi berdasarkan
informasi yang sifatnya historis aja tadi ya. Kemudian informasi yang tidak termasuk dalam informasi yang sifatnya historis itu belum terlalu tercermin di dalam nilai dari instrumennya, baik itu saham maupun falas. Kalau semi strong berarti yang tercermin di dalam nilai saham atau nilai falasnya itu yang merefleksikan informasi di masa lalu dan informasi yang sifatnya publik, published information. Jadi informasi yang terbentuk, harga yang terbentuk itu merefleksikan informasi yang sifatnya publish dan data historis atau tren gitu. Nah, kalau yang strong berarti termasuk yang sifatnya private information. Itu kalau yang pembagian efisiensi pasar ya berdasarkan teori efficient market hypothesis. Tapi sebenarnya market itu tidak pasar itu tidak selalu efisien dalam semua aspek. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan pasar atau ketidakefisienan dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau pasar yang efisien atau konsep atau efisiensi pasar ini konsep yang kalau di buku itu misalnya kayak private information kan nggak mungkin ya private information itu bahkan dilarang gitu. Orang yang punya private information itu dikategorikan sebagai insider trading. Karena apa? Karena dia melakukan transaksi menggunakan private information. Jadi inside information, informasi yang dari dalam gitu dan itu nggak boleh, itu dilarang gitu di pasar modal di Indonesia. Nggak boleh karena itu menyebabkan apa? Persaingan menjadi tidak adil ya, tidak fair ya. Karena ada yang punya informasi yang lebih dari yang dimiliki oleh publik, di mana yang dimiliki oleh publik hanya harga saham periode sebelumnya historis ya, ditambah informasi yang sifatnya publish atau publish information gitu. Jadi sebenarnya konsep dari efisiensi market ini masih dianggap sebagai konsep yang kontroversial dan tingkat efisiensi pasar bisa berfluktuasi seiring waktu. Jadi bisa satu negara kalau di Indonesia termasuk dalam kategori semi strong. Gitu bahwa harga saham atau harga dari instrumen itu mencerminkan informasi yang sifatnya historis dan informasi yang sifatnya publish. Jadi harga saham atau harga falasnya itu adalah mencerminkan informasi yang sifatnya historis dari harga periode sebelumnya dengan informasi yang sifatnya terbuka untuk publik, misalnya laporan keuangan gitu. Informasi berita tentang inovasi yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Itu yang sifatnya publis gitu. Nah, itu ketika diimplementasikan dalam falas juga begitu. Berarti informasi terkait perubahan kondisi perekonomian dan politik yang sifatnya publish. Gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Kira-kira yang lain ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada, Bu. Terima kasih atas tambahannya ya, Bu. Apakah menjawab pertanyaannya, Mentari? Menjawab sekali, terima kasih buat Keisha dan juga Bu Des atas informasinya. Oke, selanjutnya siapa yang mau coba jawab?
Satu aja Saya buat izin jawab buat Pak Usep dari Haikal tiga-tiganya ya. semua klaster. Iya. Ya, silakan. Saya izin jawab pertanyaannya, Ibu. Jadi Haikal nanya bagaimana mekanisme interbank call money beroperasi dan apa peran utama dalam pasar uang. Nah, jadi interbank call money ini tuh pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Jadi transaksi clearing ini tuh diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang dimana setiap harinya itu selalu ada aja yang kalah maupun yang menang. Nah, bagi bank yang kalah clearing itu mereka akan mendapatkan sanksi oleh Bank Indonesia gitu. Jadi karena bank tersebut kekurangan likuiditas untuk membayar kekalahannya, bank tersebut itu dapat meminjam uang dari bank yang lain dan itu tuh dikenalnya dengan nama interbank call money ini. Nah, jadi call money ini tuh kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana ataupun kreditur. Nah, jangka waktu kredit ini tuh cukup singkat, berkisar antara 1 hari sampai dengan 7 hari. Terus biasanya itu ada juga yang pemberian call money itu berbentuk one day call money atau overnight yang dimana harus dilunasi nih dalam 1 hari. Ada juga yang call money itu berbentuk 2 day call money. Nah, masa pelunasannya itu 2 hari. Untuk ketentuan sendiri, fasilitas call money ini diberikan di lembaga clearing kepada bank-bank yang mengalami kekalahan clearing atau kekurangan likuiditas. Terus besarnya pinjaman call money ini tuh nggak boleh melebihi kalah clearing pada hari bersangkutan. Karena kan bank ini tuh kan meminjam untuk membayar kekalahannya ya di transaksi clearing ini. Jadi dia tuh pinjaman call money-nya nggak boleh melebihi yang kalah clearingnya. Terus dia tuh harus ngebayar sesuai masa jatuh temponya. Kalau misalkan lebih, berarti nanti pinjamannya itu bakalan berubah menjadi pinjaman biasa. Untuk peran utamanya, kayak yang udah dijelaskan sebelumnya sih, ini kan dia minjem buat karena dia kekurangan likuiditas lah untuk membayar kekalahannya. Jadi peran utama itu menjaga kelancaran operasi sektor perbankan. Jadi bank itu mungkin menghadapi fluktuasi likuiditas sehari-hari karena penarikan besar-besaran oleh nasabah ataupun karena yang tadi yang dia kalah di proses clearing gitu. Jadi pasar interbank call money itu bank-bank dapat meminjam atau meminjamkan dana sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi memungkinkan mereka itu bisa menjaga likuiditas dan memenuhi kewajiban pembayaran dengan lebih efisien. Mungkin itu saja dari jawaban dari saya. Mungkin ada mau ditambahin dari Bu Destia? Iya, udah cukup kok, udah cukup terjawab ya tadi mekanisme clearing ya interbank call money terjadi ketika kalah clearing ya. Kan bank itu harus memenuhi aturan likuiditas. Nah, interbank call money ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, memanfaatkan kelebihan likuiditas untuk transaksi interbank call money ini. Dalam tujuannya itu untuk menjaga stabilitas keuangan, sehingga si bank-bank ini punya akses ke dana secara segera ketika dibutuhkan. Nah, itu pakai mekanisme interbank call money. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Bu Des. Selanjutnya saya mau jawab pertanyaan dari Zikri. Dari ke-8 instrumen pasar uang yang sudah disebutkan tadi, kira-kira instrumen apa saja yang paling diminati di Indonesia dan juga alasannya apa yang menyebabkan instrumen tersebut dapat digunakan. Nah,
pasar uang Indonesia itu telah mengalami perubahan kan dari waktu ke waktu. Nah, dan preferensi rakyat dari Indonesia sendiri terhadap instrumen pasar uang dapat juga bervariasi. Namun pada umumnya itu seperti tingkat deposito dan juga surat harga pasar uang sering menjadi instrumen yang lebih diminati oleh masyarakat Indonesia karena lebih relatif dan juga lebih aman dan juga mudah untuk diaksesnya. Namun juga penting untuk diingat bahwa preferensi ini dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, tergantung pada faktor-faktor ekonomi dan juga suku bunga yang telah berlaku. Selain itu juga investor ataupun individu mungkin memiliki preferensi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari investasi mereka sendiri. Kemudian penjelasan dari saya. Suaranya agak kurang jelas ya. Rame ya di sana ya? Iya, agak kurang jelas sih. Ke apa? Tenggelam ya dibandingin suara sekitarnya. Tadi Hosi jawab nomor berapa? Pertanyaan dari Zikri. Instrumen yang paling diminati di Indonesia. Biasanya kalau ngelihat dari karakteristik orang Indonesia sih yang diminati sejauh ini kemarin ngelihat dari data yang order untuk SBN retail sih sukuk ya, maksudnya bukan sukuk sih, lebih ke obligasi. Obligasi baik itu konvensional maupun syariah karena dinilai lebih aman, obligasi negara ya. Sukuk, retail, SBN retail, ORI. Karena itu kan yang menerbitkan negara, jadi pasti aman. Cocok sama karakteristik orang Indonesia yang lebih ke mayoritas ya mungkin lebih suka yang investasi yang lebih aman ya. Makanya kan kalau zaman dulu orang lebih suka investasi di kontrakan gitu, di rumah, karena relatif lebih aman kan dibandingkan investasi di saham. Kalau investasi di saham itu masih sedikit ya, paling didominasi oleh gen milenial atau gen Z, itu juga masih kalah dibandingkan negara-negara lain gitu. Jadi kalau yang paling diminati sih setahu saya sih lebih ke obligasi negara karena aman. Tingkat resikonya 0% karena itu dijamin sama negara. Negara kan nggak mungkin bangkrut kan. Itu alasannya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang belum terjawab yang mana? Yang nomor 5 Ibu, pertanyaan dari Afia. Silahkan, siapa yang jawab? Saya Ibu. Silahkan. Jadi pertanyaan dari Afia itu salah satu tujuan melakukan transaksi valuta asing kan itu untuk mencari keuntungan. Lalu bagaimana cara yang bisa dilakukan pelaku transaksi falas agar berhasil mendapatkan keuntungannya? Jadi pelaku transaksi falas itu dapat meningkatkan peluang keuntungan dengan melakukan dengan beberapa cara gitu, yaitu ada dari riset pasar yang bisa lebih mendalam, terus ada pengembangan strategi perdagangan yang baik, lalu ada memahami faktor-faktor fundamental dan teknikal yang mempengaruhi mata uang, terus lalu juga memiliki rencana manajemen risiko yang baik gitu. Terus konsistensi, disiplin dan pemahaman yang baik tentang pasar falas itu juga sangat penting gitu. Apakah ada tambahan, Ibu? Kan sebenarnya tadi udah saya bahas ya bahwa transaksi falas itu bukan cuma untuk dapat keuntungan, bukan cuma untuk taking profit, tapi juga untuk hedging. Gitu. Jadi bukan cuma untuk spekulasi atau investasi, tapi juga untuk hedging. Hedging itu untuk melindungi nilai atas transaksi yang menggunakan mata uang asing. Makanya pakai transaksi falas. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang dia punya banyak subsidiari di luar negeri gitu. Dia punya banyak mitra di luar negeri, kemudian transaksinya menggunakan valuta asing. Nah, untuk melindungi nilai transaksinya, misalnya kalau kamu beli, bayarnya jadi tidak terlalu mahal, atau kalau kamu jual, jadinya yang kamu terima tidak terlalu murah, kamu melok gitu.
ngelok atau melindungi nilai transaksinya atau melakukan hedging dengan transaksi falas. Gitu. Jadi tujuannya bukan cuma untuk taking profit. Apakah semuanya sudah terjawab? Atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Ada masih 5 orang lagi Bu yang raise hand. Oke, silahkan. Boleh langsung aja. Boleh silakan Salwa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Salwa Nur Amalina, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis kurs valuta asing. Pertanyaannya, bagaimana kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah tersebut dapat berpengaruh pada keuntungan atau kerugian trader yang terlibat dalam perdagangan internasional? Terima kasih. Oke, terima kasih Salwa. Selanjutnya Tiara. Terima kasih Amel atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi udah dijelaskan tentang terkait dengan margin trading ya. Saya izin bertanya apakah ada resiko terkait dengan margin trading tersebut dan apakah ada cara untuk mengelola resiko tersebut? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya Salsa. Baik, terima kasih kepada tim presentasi yang sudah menyatakan materinya. Di sini saya izin bertanya mengenai pasar uang, di mana kan tadi udah dijelasin apa itu pasar uang dan lain sebagainya. Terus saya ingin menanyakan bagaimana regulasi dan pengawasan mereka di dalam pasar uang itu sendiri dan untuk memastikan stabilisasinya untuk membuat kepercayaan dari investor itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Salsa. Boleh selanjutnya Nabila Putri. Nabila Putri, dipersilakan Nat. Oke, mungkin selanjutnya dulu aja ya ke Salma. Salma, dipersilakan. Oke, terima kasih Amelia. Jadi saya mau bertanya, boleh tolong dijelaskan apa peran salah satu instrumen pasar uang yaitu interbank call money dalam menjaga stabilitas dan likuiditas sektor perbankan. Nah, terus apakah interbank call money itu merupakan salah satu solusi yang tepat untuk digunakan ketika suatu bank mengalami kekurangan likuiditas? Terima kasih. Oke, terima kasih Salma. Ibu, maaf ini kita minta waktu diskusi lagi, Ibu. Silakan. Oke, makasih banyak, Ibu.
Gini nih. Permisi Ibu, saya izin menjawab pertanyaan dari Salwa ya Bu. Silakan. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hakim Nur Rahman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa. Salwa tadi menanyakan bagaimana kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah dapat berpengaruh pada keuntungan atau kerugian trader atau perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Oke, jadi kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah adalah istilah yang terkait dengan nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan dapat mempengaruhi keuntungan atau kerugian trader atau perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Oke, jadi berikut adalah cara kurs mata uang dapat mempengaruhi mereka. Pertama, kurs jual. Jadi, jika kurs jual itu rendah, maka trader akan menerima lebih sedikit mata uang asing dalam pertukaran, yang dapat mengurangi keuntungan jika mereka menjual barang ke luar negeri. Selanjutnya, kurs beli. Jika kurs beli tinggi, trader harus membayar lebih banyak dalam mata uang lokal untuk mendapatkan mata uang asing yang diperlukan, yang dapat mengurangi keuntungan jika mereka membeli barang dari luar negeri. Dan terakhir, kurs tengah. Kurs tengah adalah nilai tukar rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang ditawarkan oleh bank atau dealer. Kurs tengah digunakan sebagai patokan untuk menentukan nilai tukar resmi antara dua mata uang. Kira-kira begitu, Salwa, apakah menjawab? Atau Ibu Desi mungkin ingin menambahkan? Oke, sudah tepat penjelasannya ya terkait dengan kurs jual, kurs beli, kurs tengah. Iya, ini pasti akan mempengaruhi keuntungan atau kerugian dari si trader ya, tergantung tadi kan ada spreadnya. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Tes, suara saya ada? Tes, suara saya masuk nggak? Ada warna. Oke. Saya mau jawab pertanyaannya Zikri tadi. Ya, tadi belum terjawab ya. Untuk pertanyaannya tuh tadi dari ke-8 instrumen pasar uang mana yang lebih diminati oleh rakyat Indonesia dan alasannya? Betul bukan, Zikri? Itu kan pertanyaan. Iya, Mohon betul. maaf, Nasis. Oke. Sepertinya pertanyaan dari Zikri sudah dijawab deh tadi. Tadi udah terjawab. Oh, sorry. Oke. Oh, berarti yang Tiara ya? Yang belum. Untuk pertanyaannya itu apakah ada resiko terkait dengan margin trading dan bagaimana cara untuk mengelola resikonya dengan bijak? Benar Tiara itu pertanyaannya? Iya benar, Nasus. Oh, oke. Leverage bisa dengan menggunakan leverage, kerugian pun dapat diperbesar. Jika investasi Anda bergerak melawan Anda mungkin harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan bunga. Untuk mengelola risiko ini, jangan terlalu memaksakan diri dengan leverage yang tinggi. Pertimbangkan dengan bijak seberapa besar leverage yang dapat Anda tanggung. Pastikan untuk memiliki rencana pengurusan risiko yang solid, seperti menetapkan stop loss order,
untuk membatasi kerugian. Lalu volatilitas pasar atau market volatility. Pasar keuangan bisa sangat fluktuatif, harga aset bisa bergerak cepat, dan jika Anda tidak siap, Anda bisa mengalami kerugian yang besar. Cara mengatasi risiko ini meliputi memahami pasar dan aset yang Anda perdagangkan dengan baik, lalu menggunakan stop loss order untuk membatasi kerugian Anda ketika pasar bergerak melawan Anda. Lalu ada margin call risk. Jika ekuitas dalam akun margin Anda turun di bawah tingkat tertentu, maka mungkin harus menggunakan mungkin akan menerima margin call. Ini berarti Anda harus menambah lebih banyak dana ke akun Anda atau menutup posisi Anda. Untuk mengelola risiko ini, pastikan Anda memiliki dana cadangan yang cukup di akun Anda untuk menghindari margin call. Lalu perhatikan peraturan margin broker Anda. Lalu ada ketidakpastian berita. Berita atau peristiwa tak terduga dapat mempengaruhi pasar secara signifikan. Ini bisa mengakibatkan pergerakan harga yang ekstrim dalam waktu singkat. Untuk pengelolaan risiko ini bisa dengan cara tetap up to date dengan berita pasar dan peristiwa yang berpotensi mempengaruhi investasi. Lalu gunakan stop loss order dan batasi risiko lainnya untuk melindungi posisi. Lalu yang terakhir, broker Anda dapat memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda dalam hal margin trading. Pastikan untuk memahami peraturan dan kebijakan broker Anda sebelum mulai bertransaksi. Lalu ada lagi pentingnya edukasi. Mengelola risiko dalam margin trading adalah dengan mendapatkan pendidikan yang baik tentang pasar keuangan dan strategi trading. Lalu pelajari teknis analisis, manajemen risiko, dan strategi trading sebelum terjun ke dalam margin trading. Itu jawabannya. Apakah sudah terjawab? Terjawab. Terima kasih, Alexis. Oke, tadi sudah cukup terjawab ya. Risikonya pasti kalau pas kamu buka transaksinya itu udah melawan arah. Jadi melawan arah posisi yang kamu buka, misalnya posisi awal yang kamu buka beli atau jual itu udah melawan arah. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah sampai melawan arah itu, kamu bisa loss lebih banyak. Nah, caranya tadi bisa pakai stop loss order. Gitu. Sebenarnya margin call ini kayak minjem sama broker. Gitu. Kamu pinjam ke broker untuk transaksi, nanti dari selisihnya itu kamu kembalikan ke broker. Jadi nanti pasti ada broker fee atas, maksudnya kayak biaya pinjam duit brokernya ini. Gitu. Jadi resikonya kalau tadi transaksinya itu melawan arah atau kamu lagi posisi kamu lagi lawan arah. Oke, selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Pertanyaannya itu bagaimana regulasi dan pengawasan pasar uang dilakukan untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan investor. Jadi regulasi dan pengawasan pasar uang itu dilakukan oleh badan pemerintah dan lembaga pengatur untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan investor. Dan cara ini melibatkan beberapa tindakan dan prinsip. Yaitu yang pertama, dengan pendirian lembaga regulasi, yaitu pemerintah biasanya mendirikan lembaga regulasi seperti otoritas pasar modal atau badan pengawas keuangan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pasar uang. Yang kedua itu penerapan aturan dan peraturan, yaitu lembaga regulasi membuat aturan dan peraturan yang mengatur operasi pasar uang. Ini termasuk persyaratan terkait transparansi, pelaporan keuangan, perlindungan investor, dan etika bisnis. Yang ketiga ada lisensi dan izin. Yaitu pemerintah biasanya mengharuskan lembaga dan individu yang terlibat dalam pasar uang, seperti perusahaan sekuritas, broker, dan manajer investasi untuk memperoleh lisensi dan izin yang dikeluarkan oleh badan regulasi. Dan yang keempat, ada pelaporan dan pengawasan keuangan, yaitu perusahaan yang beroperasi di pasar uang diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Lembaga regulasi mengawasi dan menganalisis laporan ini untuk memastikan kepatuhan dan integritas keuangannya.
Terus yang kelima ada penegakan hukum, yaitu lembaga regulasi memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan. Dan ini mencakup sanksi seperti denda, larangan beroperasi, atau penuntutan pidana. Selanjutnya ada pemantauan dan audit, yaitu lembaga regulasi melakukan pemantauan aktif terhadap kegiatan di pasar uang untuk mendeteksi tanda-tanda kecurangan, manipulasi pasar, atau perilaku ilegal lainnya. Dan audit juga digunakan untuk memeriksa kesesuaian dengan peraturan. Terus selanjutnya ada perlindungan investor. Itu salah satu peran utama lembaga regulasi adalah melindungi investor. Itu mereka memastikan informasi yang relevan tersedia bagi investor. Jadi mengharuskan perusahaan memberikan peringatan resiko dan mengatur praktik seperti manajemen aset. Terus selanjutnya ada pengembangan kode etik. Yang kesembilan ada kerjasama internasional, yaitu dalam lingkup global. Kerjasama antar lembaga regulasi di berbagai negara penting untuk memastikan ketaatan peraturan dan memerangi pencucian uang serta tindakan ilegal. Itu saja jawaban dari saya. Apakah terjawab? Ya, jadi kalau untuk pasar uang ini memang ada lembaga-lembaganya ya, yang mengawasi dan memastikan stabilitas. Jadi ada pengawasnya. Pengawasnya siapa aja? OJK, Bursa Efek Indonesia, kemudian ada KASI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bank Indonesia, kemudian LPS, sama Bursa Berjangka Komoditi Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu pengawasan pasar uang diatur oleh beberapa lembaga. Gitu, lembaga tersebut mengatur regulasi untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas dan integritas dari pasar uang. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Baik Ibu, saya coba menjawab pertanyaan dari Salma. Pertanyaannya, apa peran salah satu instrumen pasar uang, yaitu interbank call money, dalam menjaga stabilitas dan likuiditas sektor perbankan? Kemudian, apakah interbank call money ini merupakan salah satu solusi yang tepat untuk digunakan ketika suatu bank mengalami kekurangan likuiditas? Interbank call money ini memiliki beberapa peran kunci dalam menjaga likuiditas perbankan nasional. Ini pertanyaannya sama kayak yang tadi kayaknya. Harusnya sih udah terjawab ya tadi ya. Interbank call money kan untuk menjaga likuiditas, stabilitas. Oke, silakan dilanjutin. Beberapa yang kami dapatkan ini peran dari interbank call money yang pertama yaitu sumber likuiditas darurat. Interbank call money memberikan mekanisme di mana bank-bank dapat meminjamkan dana dengan cepat dari bank lain ketika mereka menghadapi kekurangan likuiditas. Ini terutama berguna dalam situasi darurat ketika bank menghadapi tekanan likuiditas secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, sebagai pemantauan pasar. Pasar interbank call money ini mencerminkan keadaan likuiditas sebagai perbankan secara keseluruhan. Otoritas regulasi dan bank sentral dapat memantau suku bunga dan volume transaksi di pasar ini untuk mendapatkan wawasan tentang kesehatan likuiditas sektor perbankan. Dan yang ketiga yaitu sebagai manajemen likuiditas yang fleksibel, di mana bank-bank dapat mengelola likuiditas mereka dengan lebih efisien melalui partisipasi dalam pasar interbank call money. Mereka dapat meminjam dana ketika diperlukan untuk atau mendapatkan surplus likuiditas mereka untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Jadi dalam peran-peran tersebut, apakah interbank call money ini sebagai merupakan salah satu solusi yang tepat? Maka jawabannya adalah iya, karena peran yang tadi sudah saya sampaikan. Kira-kira begitu, Ibu. Tadi sudah terjawab juga kan di yang sebelumnya. Berarti semua sudah terjawab ya? Iya, Bu, sudah terjawab semua. Oke, mungkin kita cukupkan aja sampai di sini ya. Pertemuan hari ini, apakah semua kelompok sudah selesai presentasi ya? Atau masih ada kelompok yang belum presentasi? Izin jawab. Semua, Iya. Kelas B, kita kelompok sepertinya udah semua, Bu. kelas B. Berarti semua sudah selesai ya? Selanjutnya berarti di setelah UTS itu kelas yang satunya lagi kan yang presentasi ya? Oke. Oke. Kalau gitu mungkin Ibu, saya izin bertanya. Untuk ya silakan mekanisme Zikri. UTS,
Itu gimana ya nanti? Nanti untuk UTS itu saya minta kalian mengerjakan soal pilihan ganda dari materi yang pernah saya ajarin waktu itu, sama materi yang dipresentasikan oleh teman-temannya. Gitu. Soalnya pilihan ganda pakai Kahoot atau Quizzes. Nanti saya kirimin linknya untuk join. Oke? Oh, oke, Bu. Makasih. Iya, kalau udah nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk, wabarakatuh. sama-sama.